Hai, aku Vida, seorang pelajar kelas 1 SMK tahun ini. Ini adalah pertama aku masuk sekolah baru. Di sekolah baru, aku mendapat banyak teman yang sebelumnya tidak aku ketahui. Dan aku mengalami suasana yang berbeda dari sebelumnya, yang belum pernah aku rasakan di sekolah lamaku. Disinilah cerita kami dimulai. Dia adalah teman pertamaku di sekolah ini. Hai, boleh kesini nggak? Boleh. Kamu lagi apa? Aku lagi baca buku. Nama kamu siapa? Nama aku Mami. Kalau nama kamu? Aku tidak. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Nathan. Kalau kamu tinggal di mana? Aku di Bojongmenteng. Nanti di air. Setelah ke kantin, aku mengobrol dengan teman sekelas. Kalian udah pada tahu nama guru di sini semua belum? Kalau gue sih baru bapak guru doang. Kalau lu Kak? Gua sama kayak Monik, cuman beberapa guru doang. Hai guys. Hai. Lagi pada bahas apa nih? Biasa lagi pada ngumpul-ngumpul aja nih. Boleh gabung nggak? Boleh-boleh aja. BTW dari mana? Oh. BTW kalian SMP dari mana? Kalau gue sih dari SMP 29 kasih. Kalau gue sih dari SMP Al Hidayah. Kalau gua sih dari SMP 16. Kalau lu Kalau gua dari SMP IP Gamel Akhlak. udah bunyi bel nih, masuk yuk ke kelas. Di sisi lain, Yuda dan Putra sedang bermain bola. Jangan boleh gini, tapi kasih. Saya dulu bentar yuk. Ayo. Put, kayaknya kita butuh satu orang lagi deh buat main bola bareng. Udah yuk cari lagi yuk. Ayo, ayo. Yuk yuk. Lu mau gak ikut main bola sama kita berdua? Ayo boleh, boleh. Dulu cok. Ini udah bunyi bel gak sih? Ini main kelas dulu yuk. Udah ya. Ayo. Setelah memasuki kelas, pelajaran pun dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar matematika yang sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, sekarang saya minta untuk kalian membuat kelompok menjadi 3 kelompok yang sudah kita bagi di minggu kemarin. Ya? Oke, sekarang dibagi kelompok yang masing-masing. Sesudah kami membuat kelompok dan mengerjakan bersama. Jadi hari ini kita akan mengerjakan tugas kelompok dari Bu Nurul. Emang caranya kayak gimana? Caranya kayak contoh soal yang tadi udah dijelasin sama Bu Nurul. Tapi gue belum paham juga sih. Gimana gitu aja masa nggak bisa? Lu tuh itu aja nggak bisa. Kalau orang nggak tahu jangan diledekin, lebih baik kita ngerjain bareng-bareng. Ya udah yuk. Yaudah yuk. Ayo. Aja. Kasus COVID-19 di Indonesia. Waalaikumsalam. Enggak kok, aku lagi senggang aja nih. Kamu udah dengar berita tentang virus corona yang sedang menyebar di Indonesia belum? Oh iya,
Aku udah tahu tentang berita itu. Gak nyangka ya, Dil. Mulai besok kita belajarnya online di rumah. Iya, gak nyangka banget. Mulai besok kita nggak bakal bisa main bareng lagi dan jajan-jajan bareng lagi. Iya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada 2 orang di wilayah Indonesia yang positif terjangkit virus corona. 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. COVID adalah badai yang tiba-tiba datang begitu saja. Entah itu tentang kabar baik atau kabar yang tak seharusnya kami dengarkan. Kami pikir kabar libur panjang adalah kabar yang menyenangkan. Tapi setelah lama pikiran tersebut berputar balik menjadi kesedihan. Setelah wabah itu datang, pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi keterbatasan. Virus corona pun mulai mereda dan kami kembali bersekolah. Hari ini adalah pengumuman PKL untuk para murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak ingin menyampaikan sesuatu. Sekolah akan mengadakan kegiatan PKL praktek kerja lapangan yang dimana akan terjun langsung ke dunia industri. Pas ya, mau nanya, untuk tempat PKL dicari sendiri apa dibantu dari sekolah, Pak? Untuk tempat PKL-nya kalian coba cari sendiri ya. Kalau misalkan sudah dapat dan sesuai jurusan boleh langsung. Kalau misalkan belum, sekolah yang akan menyarikan tempat PKL. Hari pertama masuk PKL. Oke, jam kerja dimulai dari jam 8 sampai jam 5. Biasanya saya itu informasikan ke yang mau PKL, biasanya kalian harus datang sebelum jam 8. Jadi ketika jam 8 itu sudah siap untuk bekerja gitu, PKL. Lalu biasanya jam 12 sampai jam 1 itu kita isoma, istirahat sholat makan. Nanti juga ada di pas jam asar itu cuma sholat aja, baru habis itu langsung kembali lagi ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan sampai jam 5 pulang. Nah, setelah itu yang dilarang selama jam kantor berlangsung, jam kerja itu dilarang main HP terkait dengan sosial media, terus games, lalu sosial media yang lain seperti YouTube. Kalau misalkan untuk YouTube untuk belajar lihat tutorial itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk lihat yang di luar itu nggak boleh, terus main game juga nggak boleh. Nanti diperbolehkan ketika jam istirahat saja, seperti itu. Habis itu udah selesai. Perpisahan bukanlah akhir dari sebuah cerita. Karena aku tahu bahwa kata perpisahan tak selamanya berpisah untuk selamanya. Memang perpisahan itu berat, tetapi ada yang lebih berat, yaitu
melupakan kenangan indah yang telah berlalu. Tak terpungkiri bahwasanya jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan.